warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, sesuai doa, agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kawan-kawan, buruh, petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, buruh migran, pekerja rumah tangga, guru dan tenaga honorer, perempuan yang termarginalkan, ibu-ibu jamu gendong, kawan-kawan ojek online, ojek pangkalan, para supir angkot, supir trailer, supir-supir yang bekerja di perusahaan, para mama-mama, pedagang pasar tradisional di Indonesia Timur, kawan-kawan buruh migran, kawan-kawan buruh informal, kawan-kawan rakyat jelata, kawan-kawan kelas pekerja, we are the working class. Pada hari ini kita merayakan perayaan May Day. Ada sesuatu yang baru, saudara. Ada sesuatu yang menentukan arah kehidupan negeri dan dirimu kaum kelas pekerja. Pada hari ini kita akan menempuh tanggal 14 Februari 2024 yang kita kenal dengan pemilihan umum atau pemilu. Pemilu adalah 5 tahun dilakukan secara konstitusional untuk menentukan masa depan dan nasib kaum pekerja, buruh, petani, nelayan, dan kelas pekerja lain. Saudara, barang-barang naik, harga beras naik, harga daging naik, itu keputusan politik tergantung parlemen DPR maupun DPRD dan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang menentukan harga. Upah kamu, upah buruh yang 3 tahun berturut-turut karena ada omnibus law tidak naik, tidak ada kenaikan juga karena keputusan politik yang diputuskan oleh gubernur, bupati dan wali kota. Ongkos bensin, BBM, gas rumah tangga itu juga adalah keputusan politik yang ditentukan oleh pemerintah dan parlemen, baik DPR pusat maupun DPR. Saudara, saudara kaum buruh, saudara kelas pekerja, sadarkah kamu nasibmu ditentukan oleh keputusan politik? Undang-undang Cipta Kerja yang menempatkan negara sebagai agen outsourcing, di mana dalam Undang-Undang Cipta Kerja di situ dikatakan bahwa pemerintah bisa menentukan mana yang boleh jenis pekerjaan outsourcing, mana jenis pekerjaan yang tidak boleh outsourcing. Pemerintah telah menempatkan dirinya sebagai agen outsourcing. Padahal di seluruh dunia, saya kebetulan ILO governing body, salah satu pengurus Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB berkantor di Jeneva. Outsourcing itu bagi kalangan dunia disebutnya modern slavery, perbudakan zaman modern. Budak, saudara. Kau tahu, saudara, kau yang outsourcing, kau adalah budak. Budak, bukan pekerja. Maka disebut di dalam konvensi ILO modern slavery, budak modern, perbudakan zaman modern. Padahal kau bekerja mengeluarkan keringat, kau bekerja menghasilkan keuntungan para pengusaha, sehingga pengusaha itu punya apartemen, pengusaha itu punya mobil, pengusaha itu punya sepatu dan tas bagus, pengusaha itu bisa makan enak. Semua adalah di atas keringat dan air matamu para. Negara telah melegalkan bahwa outsourcing adalah boleh, dan negara, pemerintah menempatkan diri sebagai agen. Semua adalah keputusan politik. Saya bertanya sama saudara,
Ada nggak satu partai politik ketika bulan November, Desember kenaikan upah minimum? Ada nggak satu partai politik yang belain buruh? Yang keras ada atau tidak? Padahal upah adalah daya beli kaum buruh, kaum petani, kaum kelas. Saudara, saya tanya sama kamu, jawab yang keras ya, jawab yang keras. Ada nggak partai politik ketika perusahaan kamu tutup, kamu di PHK, kamu nggak dapat pesangon? Ada nggak partai politik yang belain kamu? Ada nggak? Ada nggak? Kamu kalah secara politik. Kamu nonton di televisi, mendengar di radio, kamu melihat, membaca di koran-koran online maupun cetak. Saya bertanya, ketika tanah petani dirampas, padahal petani tersebut telah bertahun-tahun turun-temurun menggarap tanahnya. Saya bertanya, ketika tanah petani dirampas oleh korporasi hitam, korporasi jahat, pengusaha jahat, saya bertanya sama kamu, ada nggak partai politik yang belain petani? Jawab serempak dan angkat tangan. Ada partai politik yang belain petani? Angkat tangan. Yang setuju mengatakan tidak, angkat tangan. Angkat tanganmu. Ada yang belain partai politik untuk upah? Ada? Ya. Saudara, hari ini to be or not to be, no or never. Coba akhirnya apa kata benar? Tembak terus. Jangan coba. Bahaya dah, orang babelan kalau jaga mental. To be or not to be, no or never. Sekarang atau tidak sama sekali. Saudara, hei saudara, hei saudara, hei saudara kaum buruh. To be or not to be, to be or not to be, no or never. Tentukan nasibmu sekarang. Menurut BPS, suara buruh yang bekerja formal adalah 56,4 juta orang. Kalau dengan anak satu, istri satu atau suami satu, koefisien pengalinya jam selesai kali 1,4. Jadi kira-kira menurut BPS, Badan Pusat Statistik, buruh formal dan keluarganya 70 juta. Pemilih 2019 kurang lebih 140 juta. Saudara, kaum yang termarginalkan, kaum yang miskin, bangunlah kaum yang terhina, bangunlah kaum yang terhina. Dan mulia dalam dunia senantiasa. Apa ya? Banyak. Dangdut koplo aja apa? Perjuangan penghabisan, kumpulan melawan dan perjuangan penghabisan, kumpulan melawan dan saudara, kasih tahu ya pulang sini ya, udah ada partai buruh. Kamu coblos 14 Februari 2024. Saya hanya sosialisasi, tidak kampanye. Sosialisasi, ngasih tahu sama buruh. Masa partai buruh nggak boleh ngasih tahu sama buruh? Kalau dialah lawan nggak? Kalau dialah lawan nggak? Iyalah, enak aja. Nanti kita bagi brosur-brosur. Pulang kerja kita bagi brosur. Nanti kita konsolidasi. Saudara, ada 70 juta buruh. Saya hanya minta 5-6 juta suara. 30 kursi kita rebut. Nanti kalau kita masuk DPR RI, saudara, DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, DPR RI setiap bulan
November kita ribut tentang upah. Lo nggak perlu demo. Anggota DPR kita suruh. Ada buruh yang di PHK, ada pengusaha sewenang-wenang mem-PHK buruh, ada tanah petani yang dirampas. Gampang, panggil perusahaan. Tuan pengusaha. Tuan pengusaha ini kenapa menggunakan outsourcing? Jenis pekerjaan tuan pengusaha apa? Oh begini tuan Pak DPR Partai Buruh. Jenis pekerjaan kami adalah jenis pekerjaan yang bersifat sementara. Oke, panggil kepala dinas. Pak kepala dinas tenaga kerja, periksa. Begitu diperiksa, ternyata bohong, angkat. Ternyata nggak perlu demo. Setuju nggak karyawan outsourcing dia akan karyawan tetap? Setuju atau tidak? Menangkan Partai Buruh. Nanti ada yang karyawan kontrak berulang-ulang. Kita panggil pengusaha DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, DPR RI. Panggil pengusahanya. Ada tanah yang dirampas, panggil pengusahanya. Ada yang nggak bayar THR, panggil siapa? Pokoknya pengusaha kita panggil terus-menerus sampai dia benar mengikuti aturan yang normatif dari pemerintah. Setuju gak siap berjuang? Saudara, siapkan pemenangan Partai Buruh. Ayo berdiri bareng-bareng. Semua berdiri. Semua berdiri.